Renungan Pagi, Christ Triumphant atau Kristus yang Menang oleh Ellen G. White, 9 Februari 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah Pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah roti hidup dan air hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar kami berdoa dan bekerja bagi-Mu ya Bapa. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Octavia Sagala. Kepada Ibu Ocha, kami persilahkan. Renungan pagi kita hari ini 9 Februari 2025 berjudul Memadukan Kesalehan Pribadi dengan Menjangkau Orang Lain. Ayat intinya terdapat di dalam Yudas 1 ayat 21. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Kita adalah keluarga Allah, anak-anaknya, dan melalui Dia kita akan diajar tentang apa yang ada dan apa yang akan terjadi di masa depan. Penantian yang berjaga-jaga dan pengamatan yang sungguh-sungguh diperlukan dalam persiapan untuk peristiwa-peristiwa penting yang akan segera terjadi. Pria dan wanita yang sempurna di dalam Kristus tidak menghabiskan seluruh waktu mereka dalam penantian, dalam meditasi dan perenungan, sementara kita harus memiliki waktu meditasi yang tenang dan penuh doa ketika kita meninggalkan kesibukan dan kegembiraan untuk berkomunikasi dengan Allah, untuk belajar darinya tentang kehendak-Nya bagi kita. Kita tidak boleh lupa bahwa kita memiliki pesan peringatan yang positif untuk disampaikan kepada dunia. Henokh hidup bersama Allah, dan ia menyampaikan pesan peringatan kepada penduduk dunia lama. Perkataan dan tindakannya, teladan kesalehannya merupakan saksi yang terus-menerus mendukung kebenaran. Di zaman yang tidak lebih mendukung perkembangan karakter yang murni dan suci daripada zaman sekarang, ia menjalani kehidupan yang setia. Bumi telah dipenuhi dengan kenajisan sehingga Tuhan membasuhnya dengan air bah. Ia menjungkir balikan dunia seolah-olah untuk mengosongkannya dari kerusakan. Henokh suci karena ia berjalan bersama Allah di jalan Allah. Di dalam dirinya dunia memiliki contoh tentang apa yang akan terjadi pada mereka yang ketika Kristus datang akan diangkat ke awan untuk bertemu dengannya di udara. Seperti Henokh, demikian pula kita. Kesalehan pribadi harus dipadukan dengan peringatan dan seruan yang paling sungguh-sungguh dan bersemangat. Kita harus menunjukkan apa yang ada dengan apa yang harus diikuti dengan cepat. Kita diperintahkan agar janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kita harus bersungguh-sungguh dalam usaha kita untuk membersihkan jalan raya bagi Raja, untuk mempersiapkan umat bagi kedatangan Tuhan. Roh yang menyala-nyala harus dibawa ke dalam pelayanan kita bagi Tuhan. Pelita jiwa harus tetap terisi dan menyala. Pelayanan bagi Allah menuntut seluruh keberadaan hati, pikiran, jiwa, dan kekuatan. Tanpa syarat, kita harus menyerahkan diri kita kepada Allah, agar kita dapat memikul gambar sorgawi dan bukan gambar duniawi. Harus ada percepatan kepekaan agar pikiran dapat sepenuhnya terjaga terhadap pekerjaan yang harus dilakukan untuk semua golongan, tinggi dan rendah, kaya dan miskin, terpelajar dan bodoh.
Kita harus menyatakan kelembutan yang ditunjukkan oleh Gembala Agung saat ia mengumpulkan domba-domba dalam pelukannya dan dengan hati-hati menjaga kawanan dombanya dari bahaya, menuntunnya di jalan yang aman. Para pengikut Kristus harus menunjukkan kelembutan dan simpatinya, dan mereka juga harus menunjukkan kekuatan keinginannya untuk memberikan kebenaran yang berarti hidup kekal kepada penerimanya. Dikutip dari Letter 97 tahun 1902 manuskrip rilis volume 12 halaman 213 dan 214. Demikian renungan pagi kita hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Ibu Ocha. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Pekabaran renungan pagi hari ini melarang kita menjadi pertapa, atau dalam bahasa Inggrisnya disebut hermit. Apakah itu hermit atau pertapa? Kamus Merriam-Webster membantu kita. Hermit adalah seseorang yang menarik diri dari masyarakat dan hidup menyendiri, terutama karena alasan agama. Allah tidak meminta kita menjadi hermit atau pertapa. Itu sebabnya Yesus datang ke dunia ini untuk menyatakan kehidupan yang benar. Roh Nubuat berkata dalam The Desire of Ages halaman 86 paragraf 3 yang berbunyi, gantinya mengasingkan diri dalam sel pertapa untuk menunjukkan karakter sorgawinya, ia, yaitu Yesus, bekerja keras demi kemanusiaan. Ia menanamkan prinsip bahwa agama Alkitab tidak terdiri dari penyiksaan tubuh. Ia mengajarkan bahwa agama yang murni dan tak bernoda tidak dimaksudkan hanya untuk waktu-waktu tertentu dan acara-acara khusus. Yesus bukanlah seorang hermit atau pertapa, tapi Yesus bekerja keras melayani manusia dan hidup di antara manusia. Sebab demikianlah rencana Allah bagi kita. Karenanya Roh Nubuat lanjutkan dalam Steps to Christ halaman 101 paragraf 1. Allah tidak menghendaki kita menjadi pertapa atau biarawan dan mengasingkan diri dari dunia untuk mengabdikan diri pada ibadah. Hidup harus seperti hidup Kristus antara gunung dan orang banyak. Orang yang tidak melakukan apapun selain berdoa akan segera berhenti berdoa atau doanya akan menjadi rutinitas formal. Dan masih dalam halaman dan paragraf yang sama dikatakan, ketika manusia menjauhkan diri dari kehidupan sosial, menjauh dari lingkup tugas Kristen dan memikul salib, ketika mereka berhenti bekerja sungguh-sungguh bagi Sang Guru, yang bekerja sungguh-sungguh bagi mereka kehilangan pokok bahasan doa dan tidak memiliki dorongan untuk berbakti. Doa-doa mereka menjadi pribadi dan mementingkan diri. Mereka tidak dapat berdoa berkenaan dengan kebutuhan manusia atau pembangunan kerajaan Kristus, memohon kekuatan untuk bekerja. Artinya, tidak ada gunanya berdoa jika tidak bekerja bagi Yesus. Sebab nantinya doa-doa itu akan bersifat pribadi dan untuk kepentingan diri. Namun, jika kita berdoa karena bekerja bagi Yesus, maka akan banyak pokok doa yang disampaikan. Demikianlah teladan hidup Yesus. Roh Nubuat berkata dalam The Youth Instructor tanggal 15 Februari tahun 1900 paragraf 4. Penebus dunia menghabiskan banyak waktu dalam doa. Dia menyukai kesunyian gunung, di mana dia bisa mengadakan persekutuan dengan Bapanya sendirian. Kita membaca, dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Yesus pergi ke gunung untuk berdoa, menghabiskan waktu bersekutu dengan Bapanya sendirian. Artinya, hanya Bapa dan anaknya yang bersekutu. Untuk apa?
Christ Object Lessons halaman 139 paragraf 1 berkata, Kristus terus-menerus menerima dari Bapa agar Dia dapat berkomunikasi dengan kita. Firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, katanya, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Bukan bagi dirinya sendiri, melainkan buat orang lain. Ia tinggal, berpikir, dan berdoa. Dari waktu yang digunakan dengan Allah, ia datang pagi demi pagi untuk membawa terang dari sorga kepada manusia. Saudaraku dalam Tuhan, Yesus berdoa dari subuh ke subuh, malam ke malam untuk menerima dari Bapanya apa yang harus Dia sampaikan. Sebab perkataan yang Yesus sampaikan bukan dari dirinya sendiri, tetapi dari Bapanya, agar terang yang dari sorga menjadi bagian kita. Inilah pentingnya berdoa dan bekerja bagi Allah. Dan demikian juga dengan Henokh. Testimonies for the Church, volume 8, halaman 329 paragraf 4 berkata, perjalanan Henokh bersama Allah bukan dalam keadaan tidak sadar atau dalam penglihatan, tetapi dalam semua tugas kehidupan sehari-harinya. Ia tidak menjadi seorang pertapa, menutup diri sepenuhnya dari dunia. Karena di dunia ini, ia memiliki pekerjaan yang harus dilakukan bagi Allah. Dalam keluarga dan dalam pergaulannya dengan manusia, sebagai seorang suami dan ayah, seorang sahabat, seorang warga negara, ia adalah hamba Allah yang teguh dan tidak goyah. Henokh bukan hermit atau pertapa, sebab Henokh berjalan bersama Yesus yang bukan pertapa. Henokh berjalan bersama Allah dan bekerja bagi manusia, menjangkau jiwa-jiwa. Henokh bekerja bagi Allah, dan inilah yang renungan hari ini nyatakan dalam Christ Triumphant, halaman 46 paragraf 2. Pria dan wanita yang sempurna di dalam Kristus tidak menghabiskan seluruh waktu mereka dalam penantian, dalam meditasi dan perenungan. Sementara kita harus memiliki waktu meditasi yang tenang dan penuh doa ketika kita meninggalkan kesibukan dan kegembiraan untuk berkomunikasi dengan Allah, untuk belajar darinya tentang kehendaknya bagi kita, kita tidak boleh lupa bahwa kita memiliki pesan peringatan yang positif untuk disampaikan kepada dunia. Kita tidak dipanggil menjadi hermit atau pertapa. Kita dipanggil untuk menjadi saksi Yesus, sebab kita punya pekabaran yang harus disampaikan kepada dunia. Renungan hari ini berkata, Henokh hidup bersama Allah, dan ia menyampaikan pesan peringatan kepada penduduk dunia lama. Perkataan dan tindakannya, teladan kesalehannya, merupakan saksi yang terus-menerus mendukung kebenaran. Inilah panggilan bagi kita. Kita bukan pergi menyendiri, menjauh dari sosial, dan menjadi hermit. Oh bukan. Allah tidak memanggil kita menjadi hermit atau pertapa. Allah Bapa mau kita menjadi seperti Yesus, antara gunung dan orang banyak. Banyak berdoa pada pagi hari untuk kebutuhan kita melayani banyak orang sepanjang hari. Allah mau kita seperti Henokh yang menjangkau jiwa-jiwa meskipun lingkungannya rusak. Allah mau kita banyak berdoa untuk bekerja bagi Dia, sebab waktunya semakin singkat. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat penting pada pagi hari ini. Kami tidak dipanggil menjadi pertapa. Kami perlu banyak berdoa. Kami perlu menyendiri untuk mengisi hidup kami dengan firman-Mu, berkomunikasi erat dengan Engkau ya Bapa melalui anak-Mu. Tetapi kemudian kami harus keluar untuk menjangkau banyak jiwa. Sebab Engkau telah memberikan kepada kami peringatan, pekabaran untuk mengamarkan dunia agar mereka kembali kepadamu. Dan itu harus kami sampaikan sebelum waktunya selesai. Karenanya tolong kami ya Bapa.
Karuniakanlah roh Anak-Mu dalam hidup ini, sebab hanya dengan menerima Roh Kristus dalam hati kami, itulah kebutuhan terbesar kami, terutama bagi kami, untuk dapat bersekutu, berjalan dengan-Mu, dan menjadi saksi-Mu yang penuh kuasa bagi dunia. Kami memadukan kesalehan pribadi dengan menjangkau orang lain oleh menerima Roh Kristus. Beserta kami ya Bapa sepanjang hari ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.